Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Sri Handayani, NPM 19141511070, mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT mata kuliah Manajemen Hidupan Liar yang berjudul Keanekaragaman Jenis Reptil di Sekitar Sungai Asei, Kampung Sau Korem, Kabupaten Tumbrau. Bahasan pokoknya meliputi pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakangnya, Papua merupakan bagian barat Pulau Besar Nugini yang memiliki luas wilayah sebesar 416.129 km persegi dan mendukung hutan rimba tropis terluas yang masih ada di Asia Pasifik. Papua memiliki 20.000 hingga 25.000 spesies tumbuhan berkayu, 164 spesies mamalia, 329 spesies reptil dan amfibi, 650 spesies burung, 250 spesies ikan air tawar, dan sebanyak 150.000 spesies serangga. Saat ini, paling sedikit ada 231 spesies reptil yang telah diketahui di Papua. Reptil yang ditemukan di Papua terdiri dari 3 ordo atau bangsa. Yang pertama ada ordo Squamata, kadal dan ular, ordo Testudinata seperti kura-kura dan penyu, dan ordo krokodil seperti buaya. Tercatat kadal di Papua berjumlah 141 spesies, ular sebanyak 83 spesies, kura-kura dan penyu sebanyak 15 spesies, dan buaya sebanyak 2 spesies. Keanekaragaman reptil di Papua diperkirakan akan terus bertambah dengan adanya penelitian terbaru. Keragaman flora dan fauna di Papua meliputi rangkaian habitat yang luas, mulai dari daerah dataran rendah hingga pegunungan tinggi, setinggi 4.884 mdpl di seluruh Asia Tenggara. Endemisitas fauna di Papua terdapat di 4 daerah. Yang pertama, daerah geologi New Guinea, pegunungan yang terisolasi, kepulauan satelit, lembah dataran rendah yang berair. Keempat daerah tersebut memiliki keendemikan dan kekayaan jenis amfibi dan reptil yang tinggi. Prioritas konservasi biodiversitas di Irian Jaya sekarang Papua mengidentifikasi 19 wilayah endemis penting amfibi dan reptil. Kampung Sau Korem merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam prioritas konservasi herpetofauna pada daerah pegunungan Tumbrau dan Arfak. Di daerah Tumbrau terdapat berbagai jenis sungai besar dan sungai kecil. Salah satu sungai yang terdapat di Tumbrau yaitu Sungai Asei. Sungai Asei merupakan salah satu sungai yang berdekatan dengan Kampung Sau Korem di Tumbrau. Daerah aliran Sungai Asei termasuk dalam kelompok pegunungan yang besar. Kondisi lingkungan di sekitar Sungai Asei. Kondisi lingkungan yang mendukung adanya spesies reptil tersebut merupakan kondisi yang cocok untuk habitat reptil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keanekaragaman dan komposisi spesies reptil pada berbagai tipe habitat di sekitar Sungai Asei, serta membandingkan keanekaragaman dan kesamaan jenis reptil pada beberapa tipe habitatnya. Metodologi. Yang pertama ada lokasi pengamatan di sekitar bantaran Sungai Asei, Kampung Sau Korem. Waktu pengamatan berlangsung selama lebih kurang 1 minggu, mulai dari tanggal 2 Mei sampai dengan 9 Mei tahun 2016. Alat dan bahan yang digunakan ada GPS, Maps 60 GSX, Rollmeter, tali rafia senter, karet, gelang, kamera digital, dissecting set, kaliper mini, kantung spesimen atau plastik dan kain, kontak preservasi, kotak plastik, toples plastik, label spesimen, dan tokat kayu berbentuk huruf Y. Metode dan teknik penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik visual encounter survey dan teknik survei perjumpaan atau visual conservation internasional yang dilakukan secara diurnal dan nokturnal, yaitu pengamatan pada siang dan malam hari melalui
jalur transek pengamatan. Variabel penelitian ada dua variabel. Yang pertama ada variabel utama dan variabel penunjang. Pada variabel utama meliputi jenis reptil seperti kadal, ular, dan penyu. Yang kedua ada bentuk morfologi dari jenis kadal, ular, dan penyu, jumlah individu tiap jenis dari setiap reptil yang dijumpai, morfometrik dari setiap jenis reptil yang dijumpai. Variabel penunjang terdiri dari ketinggian tempat dan deskripsi tipe habitat. Prosedur penelitian ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan, tahapan proses pengumpulan data, tahapan pembuatan spesimen, dan identifikasi jenis. Pada tahap persiapan yang perlu dilakukan adalah menentukan lokasi pengamatan dengan menggunakan GPS. Pada tahapan proses pengumpulan data, yaitu waktu pengamatan serta pengumpulan sampel reptil dalam penelitian ini dilakukan 2 kali sehari, pada siang hari pada pukul 9-12 WIB dan pada malam hari pada pukul 17-22 WIB. Pada pembuatan spesimen dilakukan dengan proses preservasi atau pembiusan dan fiksasi dengan menggunakan formalin. Dan terakhir tahap identifikasi jenis. Proses identifikasi menggunakan buku identifikasi. Analisis data atau pengolahan data. Yang pertama ada indeks keanekaragaman Shannon-Wiener menggunakan rumus H aksen sigma pi kurang len pi atau min sigma n kecil per n besar kali len n1 per n, di mana H aksen merupakan indeks keanekaragaman Shannon, pi merupakan proporsi individu jenis reptil, Ni merupakan jumlah individu spesies, dan N merupakan total jumlah individu semua jenis yang ditemukan. Yang kedua ada indeks kemerataan atau evenness menggunakan rumus E sama dengan H aksen per len S, di mana E merupakan indeks kemerataan jenis, H aksen merupakan indeks Shannon-Wiener, len merupakan logaritma naturnal, S merupakan jumlah jenis. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada jenis reptil yang dijumpai. Gambar 1 merupakan diagram jumlah reptil per subbab ordo yang dijumpai di sekitar Sungai AC. Dari diagram di samping menjelaskan bahwa dari keempat subordo tersebut diketahui jenis yang paling banyak dijumpai yaitu jenis reptil kadal sebanyak 0,48%, yang kemudian diikuti jenis ular sebanyak 0,4%, di mana jenis kadal dan ular pada saat pengamatan dijumpai pada semua tipe habitat seperti hutan primer, hutan sekunder, dan pantai. Yang kedua ada diagram presentasi jumlah jenis per famili. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa jenis reptil yang ditemukan pada tiap habitat di sekitar Sungai AC didominasi oleh ordo Cincidae, yaitu sebanyak 0,32% jenis, sedangkan famili yang paling rendah dijumpai yaitu masing-masing dari famili Agamidae, Pitonidae, Elapidae, dan Selonidae, yaitu sebesar 0,04%. Yang ketiga ada diagram presentasi jumlah individu per famili. Dari diagram di samping dapat disimpulkan bahwa reptil yang ditemukan pada 3 tipe habitat di sekitar Sungai AC didominasi oleh famili Cincidae, yaitu sebanyak 0,604%. Pada ketiga tipe habitat tersebut, populasi famili Cincidae cukup tinggi serta jumlah jenis yang cukup banyak dibandingkan 8 famili lainnya. Selain itu, famili Agamidae dan Pitonidae masing-masing jenis memiliki jumlah individu sebanyak 0,007%. Hasil selanjutnya ditemukan yaitu indeks keanekaragaman jenis reptil yang dijumpai. Pada tabel 1, hasil perhitungan indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan. Yang pertama ada lokasi pengamatan seperti hutan primer, hutan sekunder, pantai, kemudian jumlah individu dan spesies. Dari tabel di atas menunjukkan nilai keanekaragaman jenis dan kemerataan jenis masing-masing tipe habitat hampir sama. Hasil perhitungan keanekaragaman dan kemerataan jenis tertinggi terdapat di tipe habitat hutan pantai dan diikuti dengan habitat hutan sekunder.
menunjukkan perbandingan jenis antara habitat yang mana keanekaragaman jenis H. aksen tertinggi pada tipe habitat hutan pantai H. aksen 1,43 dan diikuti oleh hutan sekunder H. aksen 1,39 memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang tinggi. Indeks kesamaan jenis yang pertama ada hasil penghitungan indeks kesamaan jenis reptil habitat. Dari tabel di atas menunjukkan kisaran indeks antara 50 sampai 77 atau 50 sampai 77%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai kesamaan jenis semuanya mendekati 1, yang berarti data ini menunjukkan bahwa jenis reptil yang tersebar pada berbagai habitat di sekitar Sungai Aceh, yaitu pada habitat hutan primer, hutan sekunder, dan hutan pantai, yang memiliki kesamaan yang rendah atau perbedaan yang tinggi. Selanjutnya kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini yaitu dilakukan berhasil data sebanyak 25 jenis reptil yang terdiri dari 12 jenis kadal, 2 jenis biawak, 10 jenis ular, dan 1 jenis penyu. Jenis reptil yang ditemukan terdapat di beberapa jenis yang dilindungi oleh peraturan atau PP nomor 7 tahun 1999 dan dalam CITES dan IUCN, yaitu Varanus salvador atau Appendix 2, Varanus indicus atau Appendix 2, dan Selonia mides IUCN yang terancam punah, dan CITES Appendix 1. Berikut daftar pustaka ada Kamnal pada tahun 2004, biologi edisi kelima, diterbitkan oleh Erlangga di Jakarta. Kemudian Conservation International pada tahun 1999 dengan judul Peta Lokakarya Prioritas Konservasi di Irian Jaya, Lokakarya Penentuan Daerah Prioritas Konservasi di Kamahayani di Irian Jaya, Biak, Papua. Kemudian ada Kartika Sari, Marsal, dan Behlar pada tahun 2012 dengan buku Seri Ekologi Indonesia Jilid 4 yang diterbitkan oleh Erlangga di Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila baik kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.